dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan untuk mata kuliah ekotoksikologi. Dan untuk yang pertama yaitu kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Yang pertama yaitu saya Reza Disaputra dengan NIM lahir 42. Dan saya Nurgita Aprilia dengan NIM ahli 54. Dan saya Daya Adadingga dengan NIM akhir 48. Lalu untuk jurnal yang pertama yaitu dengan berjudul Perubahan Fisik Eceng Gondok Eichhornia crassipes dalam fitoremediasi logam berat. Nah, untuk latar belakangnya sendiri seperti yang kita tahu pada akhir-akhir ini perubahan senyawa timbal itu sangat mempengaruhi lingkungan. Nah, untuk senyawa timbal itu sendiri berasal dari dua aktivitas manusia. Yang pertama yaitu hasil dari limbah industri dan yang kedua yaitu dari pertambangan. Nah, dari hasil timbal ini sendiri jika terlalu berlebihan dapat melakukan pencemaran lingkungan, terutama pada pencemaran tanah dan air. Nah, lalu di jurnal ini akan menggunakan alat dan bahan sebanyak 4, yaitu yang pertama yaitu eceng gondok sendiri, dan yang kedua yaitu bak, yang ketiga yaitu oven, dan yang keempat yaitu timbangan. Untuk metodenya sendiri, metode pada jurnal ini yaitu menggunakan metode batch dengan 3 bak. Yang pertama yaitu eceng gondok diaklimatasi selama 2 minggu dengan air bersih dari keran. Lalu untuk langkah kedua, eceng gondok yang sudah diaklimatasi akan ditaruh pada 2 bak, yaitu bak P1 dan P2. Dan pada bak P1 tersebut akan ditambahkan senyawa timbal sebanyak 2 ppm, dan untuk bak yang kedua yaitu di P2 akan ditambahkan senyawa timbal sebanyak 4 ppm. Lalu untuk langkah ketiga, setelah kita melihat selama 12 hari proses ini, kita akan mengukur berat bersih dan berat kering eceng gondok tersebut. Lalu untuk hasilnya sendiri bisa dilihat pada gambar yang pertama, itu gambar sebelum eceng gondok diberi senyawa timbal. Lalu untuk yang gambar kedua itu di situ tertulis untuk P1 dan P2. Yang P1 itu pada bagian kiri sendiri itu eceng gondok dengan konsentrasi sebanyak 2 ppm. Lalu untuk yang sebelah kanannya sendiri yaitu eceng gondok dengan konsentrasi 4 ppm. Dan untuk hasilnya sendiri untuk berat bahan eceng gondok pada hari pertama pada 2 ppm yaitu sebesar 59 kg, dan untuk pada hari ke-12 yaitu sebesar 79 kg. Lalu untuk eceng gondok yang sebanyak 4 ppm pada hari pertama itu 60 kg, dan untuk yang hari kedua yaitu sebesar 75 kg. Lalu setelah kita mengukur berat basahnya, kita akan juga mengukur berat keringnya dan juga kadar air relatif. Di sini juga bagian tumbuhan eceng gondok seperti daun, tangkal, akar dan juga totalnya akan diukur juga. Lalu dari data tersebut kita juga bisa melihat yaitu penurunan kadar logam berat dalam media tumbuh sebanyak sebesar hingga 70% pada konsentrasi tertentu setelah periode pengujian. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, eceng gondok dengan melakukan 2 ppm tumbuh lebih besar daripada ppm dengan ukuran 4 karena timbal di sini dapat mempengaruhi pertumbuhan akar dan daun, sehingga pada akar sendiri akan mengurangi penyerapan air, sedang untuk pada daun akan mengurangi besarnya diameter daun itu sendiri sehingga mengganggu proses fotosintesis. Dan untuk yang kedua yaitu penurunan kadar air pada perlakuan PB 4 ppm menunjukkan bahwa PB dapat menghambat penyerapan air pada akar. Potensi Trichoderma sp sebagai agen bioremediasi limbah cair kelapa sawit. Industri kelapa sawit menghasilkan limbah cair yang dapat mencemari lingkungan, perairan, dan merusak kualitas air, terutama melalui peningkatan kadar bahan organik seperti minyak, menyebabkan penurunan oksigen terlarut DO akibat dari tingginya BOD dan COD. Bioremediasi menggunakan mikroorganisme seperti jamur Trichoderma sp menjadi alternatif yang hemat biaya serta ramah lingkungan untuk menguraikan polutan dalam limbah cair tersebut. Trichoderma sp dikenal memiliki aktivitas enzimatik, selulotik, dan sifat antagonis yang dapat membantu mendegradasi bahan organik dan menurunkan kadar polutan dalam limbah cair kelapa sawit.
yang pertama menyiapkan media PDA dan PDP untuk melakukan inokulum Trichoderma sp, lalu sampel limbah cair kelapa sawit yang kami ambil dari pabrik PT PPL London Sumatera Tbk Deli Serdang. Selanjutnya, Trichoderma sp diaplikasikan pada larutan limbah dengan konsentrasi 5%, 10%, dan dianalisis serta dilakukan secara deskriptif kuantitatif menggunakan tabel dan grafik serta rumus presentase penurunan parameter. Untuk jenis uji parameter kualitas air limbah yaitu ada DO, BOD, COD, serta kadar minyak. Untuk desain ujinya menggunakan 3 kelompok perlakuan. Yang pertama, kontrol tanpa Trichoderma sp. Yang kedua, perlakuan Trichoderma sp menggunakan 5%. Yang ketiga, perlakuan menggunakan Trichoderma sp 10%. Untuk setiap perlakuan menggunakan 200 ml limbah cair dan diobservasi selama 28 hari pada interval 0, 7, 14, 21, serta 28 hari. Untuk hasil dan pembahasannya, selama 20 hari perlakuan larutan Trichoderma sp dengan konsentrasi 5% mampu meningkatkan kadar oksigen terlarut atau DO sebesar 67,78% dan konsentrasi 10% sebesar 72,78% dibandingkan kontrol hanya meningkatkan 15,9%. Untuk efisiensi peningkatan kadar DO dapat meningkatkan pesat pada hari ke-8 karena semakin lama proses degradasi dilakukan maka akan semakin baik pula efek kenaikan kadar DO pada limbah cair kelapa sawit. Untuk yang selanjutnya yaitu larutan Trichoderma sp pada BOD mengalami penurunan yang signifikan juga, yaitu sebesar 45,09% pada konsentrasi 5% dan 59,87% pada konsentrasi 10%, sementara kontrol hanya menurun 15,31%. Dengan kadar BOD dapat berhasil diturunkan karena komponen organik dalam limbah cair kelapa sawit telah diurai menggunakan larutan Trichoderma sp. Kehadiran enzim selulotik menunjukkan bahwa kadar BOD memungkinkan untuk menurun. Selanjutnya, larutan Trichoderma sp pada kadar COD dapat menurun pada konsentrasi 5 yaitu sebesar 72,84%, pada konsentrasi 10% sebesar 89,43%, jauh lebih tinggi dibandingkan kontrol yang hanya turun sebesar 10,77%. Penurunan kadar COD meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi serta lamanya waktu pengolahan limbah cair kelapa sawit. Nah, untuk yang terakhir yaitu larutan Trichoderma sp pada kadar minyak dalam limbah cair turun sebesar 76,87% pada konsentrasi 5% dan 90,75% pada konsentrasi 10%. Sedangkan pada konsentrasi hanya menurun 17,60%. Enzim selulotik yang dihasilkan oleh Trichoderma sp mampu memecah selulosa menjadi molekul glukosa yang lebih sederhana. Proses ini juga berperan dalam meningkatkan efektivitas ekstraksi minyak dari limbah cair kelapa sawit. Hal ini terjadi karena setelah dilakukan dengan larutan Trichoderma sp, prosedur pengukuran kadar minyak dapat dilakukan dengan pencampuran sampel dengan air dan kemudian memisahkan minyak sehingga penurunan kadar minyak dapat diketahui. Untuk kesimpulannya yaitu Trichoderma sp memiliki kemampuan yang baik dalam menurunkan kadar COD, BOD, dan minyak serta meningkatkan kadar oksigen terlarut DOD dalam limbah cair kelapa sawit. Hal ini membuktikan potensi jamur tersebut sebagai agen bioremediasi yang efektif dan mengurangi pencemaran limbah cair kelapa sawit dan memperbaiki kualitas lingkungan perairan. Baik, selanjutnya dengan judul Fitoremediasi Air Limbah PT Bukit Asam Tbk menggunakan tumbuhan eceng gondok sebagai alternatif pengelolaan lingkungan terhadap nilai pH. Limbah cair dalam kegiatan pertambangan di PT Bukit Asam ini memiliki pH sangat rendah yaitu sekitar 2-3, berada di bawah standar baku mutu yang minimal pH 6,9. Eceng gondok ini dipilih karena kemampuannya dapat menyerap zat berbahaya dan CO2 dari proses udara fotosintesis untuk meningkatkan pH air limbah secara alami. Fitoremediasi selama 7 hari dilakukan untuk mengukur pH untuk mengetahui kualitas air tersebut. Melalui
pendekatan ramah lingkungan. Penelitian ini menguji efektivitas tanaman air dalam menormalkan pH air limbah air industri batubara. Next. Terdapat metodologi, yakni yang pertama, pengambilan sampel air limbah. Pengambilan tersebut dilakukan di titik tertentu pada PT Bukit Asam. Kedua, persiapan tumbuhan eceng gondok. Persiapan eceng gondok ini mulai dari yang sehat dan seragam. Ketiga, pengaturan media uji. Keempat, pengaturan kondisi lingkungan uji. Kelima, pengukuran awal dan monitoring. Dan yang terakhir, dokumentasi dan pencatatan data. Berikut alat dan bahan yang digunakan. Terdapat pH meter, bak plastik, eceng gondok, air limbah, beker gelas, aqua bides, larutan buffer. Terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengukur pH awal air limbah menggunakan alat pH meter. Kedua, tambahkan air limbah tersebut ke dalam bak plastik, lalu diberi label. Nah, untuk air limbah ini sekitar 15 liter. Kemudian masukkan tumbuhan eceng gondok ke dalam bak plastik. Setelah itu didiamkan selama 7 hari. Pada sampel ini terdapat 3, yakni 1,5 kg dan yang terakhir 2 kg eceng gondok. Pada hari kedua dan hari ketiga dilakukan penelitian secara berkala dan pH mulai naik secara signifikan. Pada hari terakhir yaitu pengujian hari ke-7, menghitung pH menggunakan pH meter. Pengujian dilakukan dengan bublo, yakni sebanyak 2 kali, bertujuan untuk menghasilkan hasil yang akurat. Berikut dapat dilihat dari hasil pengujian pada grafik. Dari awal pH yang hanya 2,99, pada hari ke-7 terdapat pH sekitar 5,89 sampai 6,41 yang mendekati standar baku mutu. Hasil ini menegaskan bahwa eceng gondok digunakan sebagai solusi yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk menormalkan pH air limbah industri. Desain uji dan jenis uji. Terdapat tujuan uji, variabel penelitian, dan pengukuran pH. Variabel penelitian ini terdapat variabel bebas, terikat, dan kontrol. Jenis uji, eceng gondok dipilih sebagai agen filter remediasi. Uji dilakukan secara langsung di lapangan dengan metode deskripsi kuantitatif. Terakhir, dapat disimpulkan bahwa eceng gondok ini efektif meningkatkan pH, ramah lingkungan, ekonomis, dan mudah diterapkan, serta yang terakhir potensi aplikasi luas. Lalu dari ketiga jurnal tersebut yang telah dipresentasikan, maka akan terdapat satu persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya sendiri, dari ketiga jurnal ini sama-sama berfokus pada pemulihan lingkungan dan pengelolaan limbah cair. Dan untuk perbedaannya sendiri, dari ketiga jurnal ini terdapat pada metodenya yang berbeda serta jenis bahan yang digunakan pada limbah tersebut. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.